Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan, rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan keadaan walafiat. Mungkin langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yaitu akan memaparkan yaitu teori tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Mengapa kita harus mempelajari pengambilan keputusan tersebut? Karena pengambilan keputusan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, dalam bidang organisasi, mungkin dalam bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Samsul. Kepadanya saya persilahkan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya Samsul Ma'arif. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Jadi yang dimaksud dengan kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak pengambil keputusan memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Pengambil keputusan mengetahui dengan jelas alternatif-alternatif yang tersedia, serta kondisi dan konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan yang akan diambil. Kemungkinannya, kesalahan dalam pengambilan keputusan ini cukup relatif kecil, dapat dikatakan tidak berisiko. Pasti di sini artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Kepastian adalah kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur, dan dapat diandalkan. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan ini telah lengkap, maka keputusan dapat dikatakan dalam keadaan yang pasti. Sehingga si pengambil keputusan itu dapat meramalkan ataupun memprediksi secara tepat hasil dari sebuah tindakan yang akan diambil. Misalnya, dalam persoalan linear programming yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan singgung sedikit. Jadi di linear programming ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah profit maksimum yang bisa diperoleh setelah kita mengetahui persediaan setiap jenis bahan dan kebutuhan input bagi masing-masing jenis produk. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebihnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Samsul yang sudah memaparkan materinya. Langsung kepada selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh Saudara Marcel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marcel Sitorus. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat dari pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Manfaatnya yaitu adalah kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dikarenakan keputusan yang diambil didukung oleh informasi yang lengkap. Jadi hal semacam ini itu sudah rutin kita lakukan sehingga tidak perlu pemikiran yang mendalam. Jadi ini seperti kembali lagi ke topik pengertian yang tadi dijelaskan oleh teman saya Samsul. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Marcel. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Rija. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rija Fakih Sultani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang pertama ada linear programming ya. Linear programming adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum yaitu maksimal atau minimum diperoleh dari nilai suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam soal linear merupakan sistem ketidaksamaan linear. Dalam model linear programming juga dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan, objective function, dan fungsi batasan. Yang kedua yaitu grid analysis atau analisis jaringan. Teknik analisis ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda. Analisis jaringan merupakan salah satu teknik perencanaan yang digunakan dalam pendekatan riset operasional. Dengan mempertimbangkan ketiga unsur, kita dapat menurunkan model jaringan dari masalah yang kita hadapi. Unsur yang pertama yaitu merupakan tempat baik berupa fisik maupun abstrak. Yang kedua merupakan keterhubungan antara kedua unsur pertama, baik keterhubungan fisik maupun keterhubungan abstrak. Yang ketiga, unsur ketiga merupakan bobot dari unsur kedua yang mungkin biaya, mungkin pula berupa jarak, ataupun berupa waktu tempuh. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu teknik penyelesaian pengambilan keputusan dan kondisi pasti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang pertama ada linear programming, yang kedua ada grid analysis atau analisis jaringan, dan yang ketiga yaitu sistem antrian. Yang dimana sistem antrian ini adalah himpunan pelanggan, pelayanan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Seperti contohnya yaitu pelanggan menunggu pelayanan di kasir, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Yang ketiga yaitu seperti contohnya mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Lalu penumpang kereta api menunggu pelayanan tiket penjualan karcis. Dan kendaraan menunggu pengisian bensin di SPBU. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem antrian. Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, sudah paham bagaimana sistem antrian tersebut, karena sistem antrian ini mungkin sudah tidak asing lagi di dalam diri kita. Ya. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang belum sadar akan sistem antrian ini. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Lutfi. Contoh soal ya. Contoh soal. Ya. Halo? Ya, contoh soal ya. Ya, silakan Pi, contoh soal. Ya, itu slide-nya masih antrian. Nah, ya. Di sini contoh soal ya. Saya ambil dari
teknik penyelesaian linear programming ya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan sepatu ideal berencana memproduksi dua macam sepatu, yakni sepatu merek Nike dengan sol terbuat dari karet, serta sepatu merek Adidas dengan sol terbuat dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan dihadapkan dengan berbagai kendala atau batasan yang salah satunya adalah perusahaan hanya dapat menggunakan 3 jam mesin yang hanya berjumlah 1 buah untuk setiap jenisnya. Mesin A khusus membuat sol dari karet, mesin B khusus membuat sol dari kulit, sedangkan mesin C yang membuat dan melakukan assembling bagian atas bagian sol. Jam kerja maksimum dari ketiga mesin tersebut berturut-turut adalah mesin A 8 jam, mesin B 15 jam, dan mesin C 30 jam. Nah, setiap lusin sepatu naik mula-mula dikerjakan oleh mesin A selama 12 jam, kemudian tanpa melalui mesin B, terus dikerjakan di mesin C selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu dengan merek Adidas tidak diproses oleh mesin A, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin B selama 3 jam dan kemudian langsung di mesin C selama 5 jam. Pihak perusahaan mengharapkan bahwa setiap lusin sepatu ya dapat memberikan kontribusi keuntungan sebesar 300.000 atau 500.000 untuk setiap lusin sepatu merek Adidas. Nah, permasalahan di sini, berapa lusinkah sepatu merek Nike dan Adidas harus diproduksi oleh perusahaan ideal agar dapat diproduksi oleh hasil yang optimal atau keuntungan yang maksimal. Nah, langsung saja ya di sini penyelesaiannya. Nah, dari kelima titik ya 9, A, B, C, D, dan 0. Yang dibandingkan ternyata titik C lah ya yang tadi yang membuat dan melakukan assembling ya. Nah, yang memberikan hasil paling besar yakni 27,5. Oleh karena itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi 2.750.000. Nah, keuntungannya mendapatkan sebesar seperti itu apabila mampu memproduksi sepatu dengan sol karet sebanyak 5/6 lusin dan sepatu dengan sol kulit sebanyak 5 lusin. Mungkin seperti itu ya sekilas mengenai kasus linear programming. Ya, mungkin kalau teman-teman kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi ya. Ya, oke. Ya, next. Ya, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Ya, yang selanjutnya mungkin ada satu kesimpulan, yaitu kesimpulannya pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin suatu keputusan dalam kondisi pasti apabila hasil setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Dalam kondisi pasti ini, pengambil keputusan secara pasti didukung oleh informasi yang lengkap sehingga diramalkan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Jadi, keputusan pasti itu sudah pasti. Jadi, dari awal sudah tahu bagaimana buruk dan baiknya ke depannya. Jadi, keputusannya tuh sebelum diputuskan sudah tahu terlebih dahulu ke depannya seperti apa dan akan seperti bagaimana. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 1, yang mungkin masih banyak sekali kekurangan, karena mungkin yang ada yang tidak jelas dikarenakan sinyal yang tidak mendukung, ataupun HP yang tidak mendukung. Mohon maaf kepada rekan-rekan, kepada teman-teman semua, apabila pemaparan materi dari kami yang singkat ini kurang jelas, nanti mungkin bisa diperpanjang atau bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin itu saja.
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.